Prabowo ini unik. Meskipun Prabowo ini 2009 pernah jadi cawapres, meskipun tidak jadi, tidak menang atau kalah sama Mega, kemudian 2014 nyala lagi sebagai capres, kalah dengan Pak Jokowi, diulang nyapres lagi di 2019, yaitu kalah. Pertanyaannya, masihkah Prabowo itu punya peluang? Bagi Prabowo wakil terbaik Anies. Tapi Anies tidak mungkin jadi wakil. Mungkin itu ya. Iya, oke. Dari sekian banyak yang memungkinkan adalah Puan Maharani. Tidak ada alasan bagi PDIP untuk memberikan peluang bagi kader yang lain nyapres karena alasan untuk mempertahankan Teras Soekarno. Karena Puan ini sudah dikaderisasi begitu matang, menjadi di PDIP, kemudian menjadi menteri, terus kemudian menjadi ketua DPR. Ini adalah menurut saya sebuah pematangan dalam kaderisasi yang perlu kita apresiasi. Ada orang meragukan Puan ini elektabilitasnya kan nggak ada, karena Puan belum melangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Swat TV, kita akan berbicara lain. Sekarang mungkin lebih in-depth nih, karena di depan saya ada tokoh muda potensial, tulisannya selalu viral di medsos, yaitu Dr. Tony Rosin. Beliau banyak melintang tentang dianalisis sosial politik di Indonesia. Nah, itu ya, Bung Tony. Gimana, Bung Tony? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bung Yusuf. Nah, ini di masa COVID ini, Anda kok jarang terlihat bercuap-cuap nih di medsos. Apa karena saya kurang memonitor atau mungkin punya pemikiran lain nih di masa pandemi ini? Sebenarnya tidak juga. Nulis sih nulis. Karena masih bagaimanapun terus, ya? Bagaimanapun satu itu memang sudah passion. Ada semacam panggilan moral untuk selalu memberikan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini. Hanya saja akhir-akhir ini banyak menulis dengan pandemi. Kenapa? Karena memang kita ikut prihatin terhadap situasi yang kita alami semua, dialami oleh rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu kita mencoba untuk memberikan sesuatu yang barangkali bisa menjadi dalam tanda kutip referensi lah, sekaligus sebagai sebuah support, penyemangat, spirit bagi saudara-saudara kita yang selama ini juga sedang mengalami terinfeksi atau COVID, sedang diuji COVID-19, sekaligus untuk memberikan dalam tanda kutip masukan, bahkan kritik kepada pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mengurus pandemi ini. Salah satu statement Anda yang viral itu ini ya, udahlah di masa pandemi ini jangan ngurusin masalah politik dan sebagainya, bersatu dulu lah gitu kan ya. Enggak juga, politik tetap jalan tapi tensinya agak dikurangi. Tensinya dikurangi. Kenapa? Karena seringkali politik itu tensinya kan sangat kencang, karena ada sebuah kepentingan yang begitu besar ke 2024, sehingga ada pihak-pihak yang merasa perlu untuk menjaga terhadap konflik sosial, sebenarnya dalam konflik politik keterbelahan masyarakat, sehingga keterbelahan ini dimanfaatkan sebagai skoci masing-masing untuk dibawa ke kepentingan 2024. Ini menarik pemirsa. Ini Bung Tony masih mengkritisi tentang perjalanan 2024. Nah, Bung Tony, Anda kan banyak tuh biasa memplotingnya Prabowo, kemudian pasangan dengan Puan, kemudian Anies dengan AHY, terus kemudian ada juga nama Caimin, ada Hovifah, ada Ganjar. Nah, menurut Bung Tony ini bagaimana nih tokoh-tokoh tersebut? Pemirsa perlu dipahami juga bahwa kenapa urusan 2024 masih jauh. Bahkan tahun kemarin sudah dibicarakan gitu. Bahkan ketika Pak Jokowi belum dilantik pun orang udah bicara 2024. Ketika dilantik orang masih bicara 2024. Makin kesini makin kencang, bahkan pandemi sekalipun tetap bicara tidak lemes untuk bicara tentang, tidak absen untuk bicara tentang 2024.
Iya. Kenapa? Ada semacam kekecewaan publik di masa 2019 itu yang sehingga mereka menginginkan agar 2024 itu segera. Padahal waktu itu kan tidak bisa dipercepat, nggak bisa dipercepat itu loh. Nah, ini bagian daripada sebuah ekspresi masyarakat yang menginginkan akan terjadinya di satu pihak terjadi peralihan di 2024. Tetapi di sisi yang lain juga ada orang yang sengaja bicara tentang 2024 supaya tidak ada kata revolusi, tidak ada kata menjatuhkan. Ini juga beberapa pihak melakukan hal yang seperti itu dengan tujuan agar terjaga stabilitas politik. Kita bisa membayangkan jika kemudian setiap presiden turun atau diturunkan, kita sudah punya pengalaman seperti itu. Ini kan juga harus diperhitungkan tentang nasib demokrasi kita. Jangan sampai demokrasi ini ternodai, meskipun secara ketika syarat-syarat dipenuhi itu legal, itu ada di undang-undang, tetapi perlu sikap politik yang bijak sebagai seorang negarawan. Ya, para politisi itu harus mengedepankan sikap-sikap kenegarawanan untuk menjaga demokrasi agar stabil. Nah, terkait dengan 2024 kita memaklumi karena tidak pernah berhenti, tidak pernah absen di media, di medsos, tetap 2024 survei tetap bicara tentang 2024. Nah, itu kalau survei menurut Bung Tony, ini kira-kira tokoh-tokoh siapa aja nih yang bakal melenggang di 2004 ini? Ya, kita harus juga cermat untuk melihat survei ini. Ada survei yang memang dalam rangka untuk promosi. Promosi supaya siapapun calonnya nanti dia itu dijadikan sebagai konsultan, sebagai sebuah lembaga survei. Ya tentu ada biaya, tentu ada ini promosi. Ada juga lembaga-lembaga survei yang memang sudah dipesan. Dipesan oleh kelompok-kelompok tertentu, elit-elit tertentu ya. Untuk membranding namanya. Sehingga supaya naik popularitasnya, sehingga ini akan mendorong pada elektabilitas yang juga ikut naik. Ada survei yang memang betul-betul dia independen untuk menyajikan. Contoh misalnya ada survei Kompas, Litbang Kompas. Kalau toh kemudian terkontaminasi itu sedikit lah. Berapa persennya ya? Artinya seandainya masih objektif ya. Objektivitas karena ada nama besar dan memang tidak pernah jualan survei. Bagi lembaga-lembaga yang jualan survei, ya memang kita perlu teliti, perlu hati-hati, perlu cermat, kritis terhadap hasil. Kok kemudian survei ini mengatakan yang muncul namanya ini, survei ini muncul namanya lain, survei ini angkanya beda dengan survei yang lain. Padahal kalau menggunakan metodologi ilmiah yang sama, kan enggak, kalau toh selisih itu kan kecil. Tapi kenapa ini kok selisihnya besar? Ini nomor 1, yang survei ini nomor 2, ini nomor 3, yang di sini muncul, yang di survei ini nggak muncul. Ya perlu kritis. Tetapi dari sekian banyak survei tetap harus kita baca. Tapi yang tidak kalah penting adalah kita berupaya untuk juga membaca survei-survei yang tidak dipublish. Itu biasanya lebih akurat. Gitu ya. Nah, tentu kita mesti punya akses, punya akses kepada orang-orang yang secara rutin melakukan survei-survei itu, tetapi survei itu tidak dipublish. Bung Tony, ini kan ada nama Prabowo masih tertinggi, kemudian Anies juga tertinggi, ini saling kalah, terus kemudian Ganjar, ada juga nama AHY, Puan Maharani gitu ya. Ini kira-kira gitu ya, sosok yang pas dipasang-pasangkan ini siapa ini? Sebagai gambaran awal, memang itu merepresentasikan sebuah situasi politik ya. Sebagai gambaran awal, tetapi itu tidak automatically. Artinya ada proses waktu yang berjalan. Ada dinamika yang terus bergelombang. Di sini terbuka kemungkinan adanya perubahan. Karena ini anggap saja ada yang sudah bekerja, ada yang belum bekerja, ada yang sudah punya tim media, ada yang nggak punya tim media, ada yang tim medianya betul-betul profesional kerja dengan intens, ada yang tim medianya ngasal dulu. Nah tentu kalau kemudian dibandingkan semuanya tidak ada. Yang hebat lagi kalau ada orang tidak membranding diri, tidak memiliki tim media, tidak memiliki infrastruktur jaringan, belum menggunakan basis jaringan, tapi elektabilitas lebih tinggi, lebih alami. Nah ini menurut saya memang
bisa dikatakan punya peluang yang cukup besar. Oke. Ya, di antaranya saya melihat itu Anies dan Prabowo. Oh, Anies Anies itu Prabowo tidak punya tim media khusus untuk membranding diri di 2024. Kalau toh ada tim media, itu adalah tim media Pemprov gitu kan. Prabowo itu juga tidak punya tim media khusus untuk membranding dirinya ke 2024. Hanya saja memang Prabowo itu pernah mencalonkan 2 kali, 2024 dan modal ya, itu 2014 dan 2019. Nah, di sini hanya saja pada saat 2019 itu di atas 40%, sekitar 43-44%. Tapi sekarang tinggal 23% karena dia nggak branding. Prabowo tidak melakukan branding gitu. Tapi Prabowo ini unik. Meskipun Prabowo ini 2009 pernah jadi cawapres, meskipun tidak jadi, tidak menang atau kalah sama Mega, kemudian 2014 nyala lagi sebagai capres, kalah dengan Pak Jokowi, diulang nyapres lagi di 2019, itu kalah. Pertanyaannya, masihkah Prabowo itu punya peluang untuk di 2024? Jawabannya masih. Bahkan kemungkinan besar, hampir pasti Prabowo nyalon. Apa pertimbangannya? Adalah pertama, soal elektabilitas partai. Prabowo ini ikon Gerindra. Kalau saat 2024 kemudian Prabowo tidak nyalon, Gerindra kehilangan ikon. Ikon. Ya. Ini kan ada namanya kotel efek. Kenapa PDIP itu menang di 2014 dan 2019? Karena ada Pak Jokowi sebagai kader yang mencalonkan, ada kotel efek. Gitu loh. Jadi disinilah kemudian diuntungkan PDIP dengan majunya Pak Jokowi. Prabowo kalau maju, Gerindra diuntungkan karena ini akan mendapatkan efek limpahan suara. Oleh karena itu, nampaknya semua orang di lingkaran Prabowo kompak. Prabowo itu harus maju. Didorong gituan ya. Didorong. Ya, bahkan pada saat Sandi ketika mencoba untuk dimasukkan ke sana, selama masih ada Prabowo, Sandi nggak punya peluang. Dan nampaknya juga ikon Gerindra masih Prabowo, bukan Sandi. Sandi belum mampu menggeser ini Prabowo ya. Maka didorong terus untuk naik. Jadi saya melihat sampai sekarang nampaknya hampir pasti Prabowo naik ya, maju. Soal kemudian Prabowo itu menang kalah itu nomor 2. Yang penting terselamatkan dulu suara dari Partai Gerindra yang pada posisi 2019 itu punya posisi nomor 2 setelah PDIP. Meskipun selisih suaranya cukup. Kira-kira siapa nih? Prabowo itu memiliki pengennya punya wakil banyak, yang terbaik lah. Bagi Prabowo wakil terbaik Anies. Tapi Anies tidak mungkin jadi wakil. Anies tidak mungkin jadi wakil karena memang kita lihat elektabilitas Anies cukup tinggi. Nah, kemungkinan partai di situ kan banyak orang-orang yang memang berada di klaster wakil gitu. Ada Puan Maharani dari PDIP. Potensial ya? Iya. Ada juga Caimin, Muhaimin Iskandar, itu dari PKB. Ada Erlangga Hartarto dari Golkar. Kemudian ada Khofifah juga dari PKB yang sekarang elektabilitasnya lebih tinggi bahkan dari Caimin. Kemudian ada AHY, ada Ridwan Kamil. Tapi dari sekian banyak, ada Ganjar Pranowo. Dari sekian banyak yang memungkinkan adalah Puan Maharani. Selain memang ada histori di mana ada perjanjian batu tulis antara Megawati dengan Prabowo, barangkali saat inilah kemudian itu direalisasikan untuk 2024. Ada hubungan yang semakin baik untuk saat ini. Kita tahu bahwa yang menarik Prabowo ke partai koalisi itu adalah peran daripada PDIP. Meskipun di situ ada Pak Budi Gunawan yang sekarang adalah ketua BIN. Ada juga LBP punya peran, tapi peran yang cukup besar itu dilakukan oleh PDIP. PDIP tentu PDIP melakukan itu ada desain-desain rencana tertentu, setidaknya diantaranya adalah untuk 2024. Jadi Bung melihat Prabowo sama Puan ini adalah paket yang sulit dihindari karena memang situasi politik nampaknya menghendaki itu. Prabowo butuh PDIP
Iya. PDIP adalah partai pemenang dan punya mesin politik yang cukup efektif. Iya. Kadernya militan, mesinnya jalan, selalu on di setiap saat, gitu ya. Nah, ini menguntungkan bagi siapapun yang dicalonkan PDIP, oleh PDIP. Oleh karena itu, PDIP ketika memberikan kepada Prabowo tentu tidak gratis. Iya, oke. Ya, ada kompensasi. Kompensasinya apa? Diberi, tapi Puan naik. Puan naik gitu aja. Ada orang meragukan Puan ini elektabilitasnya kan nggak ada, karena Puan belum melangkah. Puan belum bergerak. Oh, Itu belum bergerak. Ada si siapa? Gubernur Jawa Tengah. Ganjar Ganjar kemana itu? Pranowo tinggi suaranya, iya karena Ganjar sudah bergerak dari lama. Oke. Gitu loh. Ganjar branding, Ganjar memang betul-betul melangkah untuk 2024, sementara Puan diam. Nah, saat ini nampaknya Puan sadar akan hal itu, tidak mau dilangkahi, maka Puan kemudian bergerak dengan memasang seluruh spanduk. Hanya saja yang menjadi masalah, spanduk itu kurang cerdas. Iya. Puan itu mestinya itu kalau menggunakan baliho-baliho itu ya bicaranya jangan gambar doang. Ada pesan terkait dengan COVID. Gitu loh. Oke. Semua pesan ini akan keren. Maka perlu tim konten untuk membuat itu. Barangkali Bang Yus. Wah. Timnya Puan ini bisa gitu loh. Karena saya lihat akhirnya apa? Menjadi bulian orang. Ini malah berpikir 2024 malah pasang gambar-gambar baliho di mana-mana, kondisi orang lagi susah. Iya, akhirnya dibully. Mestinya pasang gambar, ini kesempatan pasang gambar, kasih tentang konten. COVID. Pesannya adalah warga harus taat prokes gitu kan. Warga, inilah saatnya kita bersatu semuanya. Inilah saat kita menghadapi ujian secara berjamaah. Konten-konten seperti ini akan menyentuh psikologi rakyat, di masyarakat. Nah, ini tidak dilakukan. Nah, mungkin setelah nonton wawancara kita ini nanti akan dilakukan itu. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya itu adalah komunikasi politiknya yang sebetulnya. Iya. Tapi modal politik memang sudah sangat besar lah. Puan nggak bisa diragukan ya. Yang kedua adalah Puan sebagai ketua DPR punya posisi yang akan dilihat oleh orang. Gampang sekali. Salah satu tugas dan peran daripada DPR itu kan controlling. Iya. Nah, inilah yang kemudian harus dimanfaatkan untuk mengkritisi. Sama Pak Jokowi ngopi bareng, tetapi di luar kritik, kasih masukan. Ini PPKM harusnya begini. Nah, kami harap pemerintah untuk melakukan ini 1, 2, 3. Sering harus bergaul dengan media, sering harus berkomunikasi dengan media, sering harus menyapa kepada publik melalui media. Dan ini nampaknya tidak dilakukan oleh Puan, padahal punya posisi yang sangat strategis sebagai ketua DPR. Dan ketua DPR itu kalau budgeting, ya dia juga bisa bicara budgeting kok. Ini kenapa dari anggaran COVID ini 699,43 kok kemudian dinaikkan menjadi 744,75 triliun gitu lah. Ya, ini tolong Menteri Keuangan jelasin. Ini kenapa klaster disatukan? Dulu ada klaster PPKM UMKM sama klaster korporasi ya dipisah. Kenapa sekarang disatukan? Bicara banyak menu, banyak konten, banyak peluang untuk membicarakan itu sehingga publik tahu, oh iya, betul-betul ini orang memahami masalah bangsa. Ini orang betul-betul care, orang-orang memerankan tugasnya sebagai ketua DPR. Kalau ini terus dilakukan oleh Puan, saya pikir nggak kalah-kalah amat sama Ganjar Pranowo. Belum. Ini baru memulai, Bung. Makanya baru kita mulai. Barangkali nanti setelah nonton ya dapat masukan ini. Oke, Bung. Ya. Jadi pasangan pertama Prabowo sama Puan diprediksi ini akan melenggang di 2024 ya. Muncul pertanyaan lagi, kenapa Puan itu harus nyalon? Ya kalau dicalonkan orang lain, katakan Ganjar, gitu loh. Katakan Ganjar Pranowo dicalonkan, kemudian Ganjar jadi, apakah Ganjar jadi capres, jadi presiden atau capres? Intinya kan penguasa. Nah, diprediksi 5-10 tahun ini akan ada transformasi kepemimpinan PDIP. Ya, ini kemungkinan dari kita nggak tahu. Dari Ibu Megawati yang akan diberikan. Nah, kalau kemudian kita nggak tahu, kita doakan semoga Ibu Mega panjang usianya, ya kan? Tapi kalau kemudian di pertengahan jalan antara 5-10 tahun, kemudian beliau menyerahkan tidak mampu estafet ini penguasa akan ambil. Nah, kalau penguasa ambil maka terah
Habis. Makanya pertanyaan ini ada kaitannya dengan kenapa presiden 3 periode itu yang menolak PDIP. Iya. Oke lah ada penolakan secara konstitusional nggak ada. Oke lah ada penolakan secara politik, kita akan merusak demokrasi kita. Oke lah bahwa spirit reformasi itu akan ternodai. Itu semua itu alasan akan hilang ketika PDIP itu memberikan peluang kepada Pak Jokowi untuk 3 periode. Kenapa 3 periode ini berat? Karena PDIP menolak. Kenapa PDIP menolak? Karena memang PDIP tidak mau kecolongan. Kalau sampai kemudian Pak Jokowi 3 periode, ada proses transformasi kepemimpinan PDIP, Pak Jokowi bisa ambil PDIP, Puan tidak terlalu kuat. Ini yang kemudian tidak ada alasan, tidak ada alasan bagi untuk 3 PDIP periode, ya? untuk memberikan ruang 3 periode dalam rangka menyelamatkan Teras Soekarno. Tidak ada alasan bagi PDIP untuk memberikan peluang bagi kader yang lain nyapres karena alasan untuk mempertahankan Teras Soekarno. Karena Puan ini sudah dikaderisasi begitu matang, menjadi di PDIP, kemudian menjadi menteri, terus kemudian menjadi ketua DPR. Ini adalah menurut saya sebuah kematangan dalam kaderisasi yang perlu kita apresiasi. Setelah matang ini kemudian diambil oleh orang lain, tentu ini membuyarkan semua proses regenerasi yang sudah direncanakan oleh Ibu Mega. Makanya kemarin tuh sempat Mbak Puan itu kan ya marah ke Ganjar, atau Ganjar tidak diundang, begitu ya Bung ya? Iya, itu merupakan sebuah tamparan keras. Iya, bentuk ekspresi nyata dari sebuah kekecewaan ya kepada Ganjar. Ya Bambang Pacul benar, lu jangan kemajuan lah gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya suara pusat yang diterjemahkan oleh Bambang Pacul. Oke, luar biasa ini pemirsa analisanya Bung Tony Rosid. Tapi pertanyaannya Bung, ya, kemana Ganjar? Mau dikemanakan Ganjar? Dan mau diambil siapa Ganjar ketika tidak dilirik oleh PDIP di pertarungan Capres-Cawapres 2024. Nah, nanti pertanyaan itu berlangsung ya Bung ya? Iya. Ya, oke. Terima kasih pemirsa. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suha TV. Jangan lupa komen di sini. Apakah Prabowo kemudian Puan akan melenggang dan memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 walaupun masih jauh? Kita tunggu komennya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.